this a quiet carriage? Nah itu kalau kalian perhatiin ada paling nggak 3 hal yang ditekankan. Kalian mau scrolling TikTok tuh ya labelnya diturunin, atau kalau bisa mungkin pakai earphone. Nah terus mobile phones di silent, terus ngobrol silently. Baru udah pulang nyong piano. Ini kali ini gue nggak pakai mic, jadi gue agak deket ngomongnya ke kamera. Dan ada hal penting yang gue mau bahas di sini berkaitan dengan komen di video gue yang sebelumnya yang gue bahas soal kultur kerja di Australia. Di situ kan gue buatnya di public transport ya, persis kayak gitu. Nah terus ada komen-komen yang mempertanyakan lah ya, boleh atau tidak buat video di public transport karena kaitannya dengan suara yang dikeluarkan dan sebagainya. Oke, ini sebenarnya gue belum ngerencanain buat video ini. Tadi gue iseng-iseng lihat komen kayak wah berarti ini perlu dibahas nih. Oke, pertama kita baca dulu aja komennya nih. Ini paling nggak ada 4 komen. Ini yang pertama, ini bukan pertanyaan nih, ini suggestion bahkan dari user K1 dan sebagainya. Kalau bisa jangan buat video di public transport karena itu sangat mengganggu kenyamanan orang lain. Lebih baik di taman, bank, atau tempat yang sekiranya orang lain gak merasa terganggu. Oke. Terus ada juga yang nanya, bikin konten di kendaraan umum seperti ngobrol boleh bang, masih sopankah? Maaf bertanya tentang culture di sana juga. Nah ini baru nih bertanya. Kalau tadi ngasih suggestion, gue nggak tahu yang sebelum ini tinggalnya di mana, di Australia kah atau gimana, gue nggak tahu. Terus ada yang jawab nih, oh ini user yang sama nih jawab, sangat tidak dianjurkan karena ini mengganggu kenyamanan orang lain. Ini Ozi bukan Konoha bang. Oke. Terus ada lagi yang bela ini, Mario Tas. Saya sudah 5 tahun di Australia dan ini malah belain gue, sorry. Saya sudah di Australia 5 tahun dan banyak juga yang ngobrol, teleponan atau nonton video kencang-kencang di public transport. Sounds like YouTuber kita satu ini ngomongnya nggak terlalu kencang kok, karena pakai mic aja jadi kedengeran kencang. Itu kayaknya dia kedengeran kayak lagi teleponan aja sama orang-orang di dalam train. Oke. Terus yang terakhir user yang sama ini ngotot banget nih kayaknya beliau. Memang tidak dilarang kok, cuma kalau menurut saya yang sudah hampir 20 tahun di Aussie, oh berarti itu terjawab ya, dia sudah tinggal di Aussie 20 tahun klaimnya. Ya lebih baik digunakan untuk relax atau dengerin musik dari earplugs. Abang pernah nggak lihat supir bus ngeluarin penumpang cuma gara-gara berisik atau tetangga sebelah terganggu? Maksudnya gimana nih, supir bus ngeluarin tetangga sebelah, penumpang kali ya maksudnya ya? Apa maksudnya supir busnya di dalam rumah punya tetangga berisik, tangganya dikeluarin gitu, nggak tahu. Mungkin maksudnya penumpang, atau orang di sini rasis karena imigran cuma gara-gara nggak nyaman ngobrol terus. Oke. Gua akan coba jawab argumen ini senyata-nyatanya. I mean, apa sih yang sebenarnya boleh dan tidak boleh, apa sih yang merupakan fakta dan apa sih yang merupakan opini gitu. Gua akan coba bedakan. Dan ini sebenarnya seru banget pembahasan ini buat gue sih. Ada beberapa argumen yang bisa banget dijawab gitu ya. Kita tuh kalau berargumen harus belajar memisahkan mana fakta, mana opini. Dan orang Indonesia itu, ini gue udah pernah bahas, suka banget pakai anekdotal. Anekdotal artinya satu kejadian yang dipakai buat generalisir. Gue ambil salah satu kalimat ya. Abang pernah lihat gak supir bus ngeluarin penumpang cuma gara-gara berisik? Oke. Contohnya di kalimat ini ya. Pertama, supir bus ngeluarin penumpang gara-gara berisik. Level berisiknya kayak apa? Atau ini gini deh, apakah dia berisiknya kayak gua? Atau berisiknya tuh benar-benar kayak wah teriak-teriak? Karena FYI aja, di sini banyak orang yang mentalnya terganggu dan memang suka teriak-teriak. Nah kayak gitu emang mengganggu banget. Kecuali fakta yang disampaikan adalah ada supir bus yang ngeluarin orang yang teleponan, atau ada supir bus yang ngeluarin orang yang buat video kayak gua. Nah itu baru valid. Iya, kadang-kadang kita suka pakai contoh yang salah. Itu mungkin anekdotal kurang tepat sih ini. Tapi ya kalian ngerti lah apa yang coba gue sampaikan. Kita coba jawab ya. Dari pertanyaannya baru nanti kita bahas komentar-komentar yang lain. Boleh nggak bikin konten di kendaraan umum seperti ngobrol? Dan masih sopankah? Oke. Jadi kalau boleh apa enggak, jawabannya tentu saja boleh ya. Tentu saja boleh. Kan ada banyak hal yang boleh kita lakukan tapi belum tentu sopan. Itu bagus banget nih pertanyaannya. Boleh nggak? Dan baru ditanya habis itu sopan apa enggak.
Kayak misalnya contohnya, boleh nggak kita di ruang publik di Indonesia pakai baju yang terlalu terbuka misalnya? Jawabannya boleh apa nggak? Ya boleh, boleh, nggak ada larangan, nggak ada peraturan soal itu yang tidak memperbolehkan. Tapi sopan apa enggak, nah itu bisa diperdebatkan gitu kan. Buat beberapa orang itu tidak sopan, buat beberapa orang itu melanggar norma. Soal buat konten di ruang publik boleh, sopan atau tidak tergantung di mana. Begini, di tempat gua sekarang itu adalah gerbong yang kita masih boleh berisik dalam tanda kutip in moderation. Jadi masih boleh ngobrol, masih boleh teleponan, tapi juga tidak teriak-teriak. Ini kebetulan gue nggak pakai mic sekarang. Sekalian juga kalian bisa dengar suara-suara di sekitar, ada noise karena ada suara-suara orang kan. Karena memang kenyataannya ya mereka ngobrol, dan bahkan suara gue ini itu lebih kecil daripada suara mereka ngobrol. Karena gue sudah terlatih. Jadi kebetulan sekarang gue sharing ya ruangan sama teman gue. Dan ya karena gue punya pacar, kadang-kadang pacar gue nelpon untuk gue yang nelpon. Karena gue nggak mau mengganggu roommate gue. Ya gue paham etika sharing room gitu, lo nggak sendiri di ruangan itu. Maka gue develop skill untuk ngomong jelas tapi desibelnya tetap rendah gitu, nggak mengganggu orang lain. Dan ya temen gue nggak ganggu sampai sekarang. Nah jadi jawabannya itu tergantung di gerbong mana. Ada memang gerbong yang itu khusus quiet carriage. Gua akan kasih ini nih, kasih footage video tadi gua ambil soal itu, soal quiet carriage. Bahkan sebenarnya seat gue yang sebenarnya nomor kursi gua itu ada di quiet carriage. Makanya gua pindah ke sini ke priority seats. Di sini nih, di sebelah gua nggak ada orang untuk buat video kayak gini. Nanti itu gue juga jelasin tuh soal seat kayak gimana, boleh nggak kita pindah seat, soal priority seat, boleh nggak kita duduk di priority seat gitu ya. Oh itu satu tambahan lagi tuh, gue buat video itu gue pastikan nggak ada orang di sekitar. Nih lu lihat ya seberapa jauh orang ada di sekitar gue. Tuh jaraknya tuh, nih kosong, nggak ada orang. Nah itu jadi gue itu cukup menjaga identitas gue sebagai orang Indonesia, yang mana kalau misalnya gue berbuat sesuatu yang terlalu mengganggu, itu gue malu juga sebagai orang Indonesia. Oke, nama gue dicap jelek, tapi at the same time karena gue ada di luar negeri, yang kena ya nationality gue juga gitu. Itulah yang terjadi di beberapa negara gitu, yang orang-orangnya udah dicap jelek gitu. Gue udah pernah bahas lah di konten-konten sebelumnya, dan gue pun mengalami gitu. Jadi gue juga jadi agak kayak, mungkin bukan di level rasis ya, tapi begitu ketemu orang itu gue jadi kayak udah was-was duluan gitu, udah kayak mood udah agak jelek gitu. Ya beberapa kali gue mengalami kejadian yang contohnya misalnya di public transport ya, itu dia ngobrol itu teleponan tuh, tapi teleponannya tuh teriak dan di loudspeaker. Nah itu, nah ini balik lagi ke soal yang supir bus ngusir tadi ya, bisa jadi ngusir karena itu, karena di loudspeaker ngomongnya kenceng banget. Itu tuh benar-benar mengganggu banget, dan dia nggak peduli ada orang lain di sekitar. Itu satu. Kemudian ada lagi yang musik. Oh, gue nggak akan lupa ini sempet gue taruh di Instagram Story tahun lalu. Di dalam kereta dia pasang musik itu benar-benar pakai speaker yang gede dengan musik teng-neng-neng-neng-neng ya gitu-gitulah pokoknya. Even musik barat pun, atau even musik tensi pun, misalnya musik Indonesia atau Poris. Nah sekarang kan lagi lumayan naik ke Poris tuh, yang mana ya gue enjoy juga aja dengerinnya gitu ya. Itu pun gue akan tetap merasa terganggu karena itu bukan tempatnya, dan yang bersangkutan tuh nggak peduli. Gue udah coba ngeliatin, udah kayak menunjukkan gue gue nggak nyaman gitu. Jujur aja ya, gue mau menegur langsung itu gue males argumennya karena gue capek pulang kerja waktu itu. Akhirnya gue lakukan ya, gue pindah seat aja. Bentar mau ngecek tiket. Hai, there you go. Thank you. Cheers. Itu ada contoh tuh barusan orang yang duduk tidak sesuai dengan tempatnya, dan tadi petugasnya bilang oh that's fine. Nanti ini gue akan bahas soal itu biar nggak terlalu lompat-lompat. Dan ya akhirnya gue pindah. Nah dia tuh ya udah nggak peduli gitu ada orang sekitarnya. Orang-orang kayak gini layak diusir gitu, dan sangat mengganggu ketertiban umum.
sangat mengganggu kenyamanan orang lain. Itu ya, jadi kira-kira itulah soal buat konten, soal berisik, seberapa berisik, boleh apa enggak, itu jawabannya. Jadi yaitu sopan apa enggak tergantung seberapa keras kalian berbicara dan tergantung di gerbong mana. Sekalian aja deh, karena ngomongin gerbong, gue nunjukin tempat duduk gue yang seharusnya ya. Nanti gue balik lagi. Nah, dari sini aja deh. Nih, ada nggak tulisannya nih? This a quiet carriage. Apa sih quiet carriage itu? Ayo kita ke tempat duduk gua. Sebenarnya tadi bukan tempat duduk gua, tapi kenapa gua memilih duduk di situ untuk ngeliatin kalian tulisannya gitu, karena di tempat duduk gua nggak ada tulisan yang deket gitu. Nah itu kalau kalian perhatiin ada paling nggak 3 hal yang ditekankan di situ. Yang pertama soal volumes. Jadi electronic volumes tuh kayak yaitu misalnya kalian mau scrolling TikTok tuh ya levelnya diturunin di sangat minimum supaya tidak mengganggu orang di sekitar. Atau kalau bisa mungkin pakai earphone. Nah, terus mobile phones di silent. Terus ngobrol silently. Sebenarnya kalau dibilang ngobrol kayak gini aja sebenarnya masih boleh, karena gue ngomong tuh nggak kenceng gitu ya, masih boleh sebenarnya. Tapi ya kalau bisa ya lebih silent lagi itu kalau di gerbong sebelah ya. Terus apakah itu aturannya benar-benar di enforce gitu? Artinya apakah benar-benar di sebelah tuh quiet banget gitu? Jawabannya sebenarnya enggak juga. Ya artinya sangat mungkin juga lu menemukan orang yang ya masih ngobrol kayak biasa gitu. Mungkin nggak berisik yang gimana tapi masih ngobrol kayak biasa dan nggak di kick out gitu atau nggak ditegur dan sebagainya. Enggak. Gue punya pengalaman karena kalau gue sendiri di quiet carriage itu gue milih untuk yang quiet gitu. Gue pikir awalnya quiet carriage itu beneran quiet. Itulah kenapa gue milih di situ. Ternyata ya ada bocil nangis. Ada orang yang orang teleponan itu yang gue cerita, yang orang teleponan suaranya lumayan kencang, itu di quiet carriage waktu itu. Ya orang di sekitar tuh terganggu sih, tapi bukan yang kayak ini harus diem banget gitu, enggak juga. Tapi balik lagi ya, kalau gue sih ya gue aturannya ada, normanya ada, ya gue patuhi itu. Jadi harus sih sampai situ udah terjawab ya, soal konten terjawab dengan jelas gitu ya. Ya mudah-mudahan nonton nih si user bla 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 yang sudah tinggal 20 tahun ini. Buat gue ya, tinggal lama di Australia itu tidak sama dengan lu pasti bener, lu pasti tahu segalanya. Enggak. Memang ada argumen-argumen yang lu bisa pakai itu. Seberapa lama lu tinggal di Australia. Kayak misalnya contoh, misalnya kita mau ngomongin soal tadi ya orang di Australia yang banyak yang mentalnya terganggu sehingga masuk ke dalam tren gitu. Ada yang bilang misalnya gue nggak pernah nemu kayak gitu di Australia. Terus misalnya gue tanya, lu berapa lama tinggal di Australia? Oh, itu liburan 3 hari. Oh iya jelas aja lu kebetulan di 3 hari itu lu aman-aman aja nggak nemu. Sedangkan gue yang sudah di Australia hampir 3 tahun, ya lumayan, gue nggak bisa bilang banyak juga sih, tapi ya beberapa lah terjadilah itu gitu. Nah di kasus-kasus ini ya bisa tuh kita gunakan argumen seberapa lama kita tinggal. Kalau soal kasus yang ini 20 tahun di Australia lebih baik digunakan untuk relax dan dengerin musik dari earplugs. Ini menurut gua tidak berhubungan nih argumennya. Ini kan preferensinya dia ya, dia lebih suka untuk relax dan dengerin musik dari earplugs. Kalau ada orang lain yang lebih suka teleponan ya kan nggak masalah juga. Tinggal di gerbong mana dan seberisik apa gitu kan. Bukan masalah seberapa lama tinggal gitu. Kayaknya sih kalau soal norma di public transport ya, tinggal 30 tahun dan tinggal 1 tahun, gua rasa nggak jauh beda. Tergantung orangnya aja mau memahami normanya apa enggak gitu. Kayak tadi tuh, ya lo harus ngerti quiet carriage ya, lebih baik lo quiet gitu. Atau desibelnya lo atur ya seberisik apa, ya kayaknya dalam 1 tahun lo tinggal di Australia lo udah ngerti itu. Nggak usah nunggu 20 tahun kayak ini atau 30 tahun gitu. Jadi buat gue it completely irrelevant soal pengalaman 20 tahun ya di kasus ini gitu. Nah ini selanjutnya komen dari Mariota 94 nih yang belain gue.
Saya sudah 5 tahun di Australia, banyak juga yang ngobrol, teleponan, atau nonton video kencang-kencang di public transport. Oke, kita sampai situ dulu ya. Banyak apa enggak? Iya, memang iya. Tadi gue diceritain pengalaman gue. Tapi apakah itu diwajarkan? Gue rasa enggak sih. Gue rasa enggak. Mario ini juga pasti sepakat bahwa dia pasti merasa terganggu juga gitu. Tapi faktanya ya memang ada yang teleponan kencang-kencang, dengerin musik kencang-kencang, nonton video kencang-kencang. Wah iya, ada di sini tuh ada gitu. Ini dia tidak mendeskripsikan dirinya ya. Yang dia deskripsikan adalah keadaan yang dia lihat. Sounds like YouTuber yang kita satu ini ngomongnya nggak terlalu kencang, betul. Nah, karena pakai mic aja jadi kedengeran kencang. Iya, gua ngomong di konten sebelumnya itu bahkan lebih kecil dari ini. Kira-kira kayak gini. Kedengeran kan? Kedengeran kan? Karena gua nggak pakai mic sekarang. Nah, gua ngomongnya tuh kayak tadi tuh. Karena gua pakai mic, jadi gua bisa nurunin desibel suara gua lagi. Lagi-lagi suara gua itu lebih rendah dari orang ngobrol. Karena kalau gua ngobrol normal, gua kan harus memastikan suara gua itu sekencang apa sehingga terdengar di lawan bicara gua jelas, dan ada jarak gua dengan lawan bicara gua. Kan kupingnya dia nggak di sini, kupingnya dia di sini nih, agak jauh ya. Nah, makanya suara gua agak kencang. Nah, sedangkan di mic itu gua bisa sepelan mungkin, yang penting tetap terdengar. Karena apa? Karena ya ibarat gue ngobrol sama orang, kupingnya dia ada di depan mulut gue, jadi gue nggak perlu ngomong kenceng. Nah, itulah yang gue lakukan di konten yang public transport itu dengan mic itu ngomongnya nggak terlalu kenceng. Iya, bahkan nggak kenceng sama sekali, lebih pelan dari orang ngobrol. Itu kayaknya dia kedengeran kayak lagi teleponan aja sama orang-orang dalam train. Iya, betul, dan bahkan lebih pelan lagi, kira-kira gitu. Nah, kalau yang kayak telepon kayak sekarang nih, gue sekarang ngomong kalian itu kayak lagi teleponan. Ya mungkin kalau orang kedengeran ya, walaupun gue nggak yakin orang bisa dengar, kayaknya dengan jarak sejauh ini ya itu nggak mengganggu siapapun. Balik lagi nih, yang user ini memang tidak dilarang kok. Nah, ini yang gue udah bahas di awal ya, betul kata dia. Tidak dilarang karena memang nggak ada peraturannya, kecuali yang di quiet carriage ya. Yang di quiet carriage itu sebenarnya nggak benar-benar dilarang sih, tapi itu ya sebenarnya peraturan gitu, tapi gue lihatnya lebih ke norma ya, karena tadi gue bilang masih terjadi juga yang kayak gitu dan nggak diusir, nggak disuruh pindah gimana. Ini yang terakhir nih, atau orang sini rasis karena imigran cuma gara-gara nggak nyaman ngobrol terus. Gini, buat gue ngobrol itu kayaknya terjadi di seluruh dunia dan nggak masalah, tinggal di mana aja dan ngobrolnya seberapa kencang. Bahwa gue akhirnya merasa terganggu dengan orang-orang tertentu dari negara tertentu karena pertama itu obrolannya memang kencang. Mereka tuh ngobrol kayak nggak peduli ada orang lain. Begitupun dengan kejadian-kejadian tadi, dengar musik, ya adalah beberapa kejadian lain lah. Itu karena level keberisikannya itu untolerable, udah di atas level yang bisa ditoleransi. Wajar aja orang pada kesel, dan itu selalu berulang tuh. Orangnya beda, asalnya sama. Nah itu, nah mungkin ini yang dimaksud gitu, orang jadi rasis. Ya karena ya itu, ya benar ngobrol terus, iya orang jadi rasis bisa terjadi. Tapi ya karena ya tadi desibelnya terlalu tinggi. Kemudian ada juga, kalau kalian lama di Aussie, kalian pasti akan menemukan mereka ngobrol dengan bahasanya. Dan gue nggak mau, kalau kalian mau nonton bentar gini deh, kalau kalian mau tahu orangnya orang apa, dari negara mana dan sebagainya, ini sudah gue bahas di video YouTube khusus membership. Nah, gue bahas di situ stereotype orang dari negara ini biasanya gimana gitu. Nanti gue jelasin di situ. Ini bukan hate, bahwa biar kalian waspada ketika kalian ketemu orang ini, kalian harus behave seperti apa. Kayak misalnya contoh, kan gini, kan stereotype nggak selalu buruk kan. Contoh misalnya, lu ketemu orang Jawa terkenal atau biasanya stereotipnya itu sopan. Maka ya lu kalau ada di budaya keluarga Jawa, lu harus ya cenderung lebih sopan lah itu, agar diterima, agar nyaman, kalian sama-sama nyaman gitu. Nah, gue jelasin semuanya di situ. Nah, tentunya ada stereotip yang kurang baik juga gitu. Nah, soal orang ini dari negara ini, stereotipnya seperti apa dari pengalaman gue. Itu kalian lihat aja di situ. Di sini gue nggak mau bilang secara eksplisit, tapi bahwa ada nih orang-orang dari negara tertentu ini yang ngobrol pakai bahasanya dia. Tapi biasanya
bahasa Inggrisnya kurang banget. Kurangnya tuh bener-bener hampir nggak bisa bahasa Inggris biasanya, bahkan nggak bisa. Dan yang ngobrolnya lumayan kenceng. Ya buat orang yang lama di Aussie tahu lah orang mana yang gue omongin gitu. Yang sebelumnya orang mana, yang ini orang mana pasti tahu. Atau yang udah nonton video gue itu pasti tahu. Ini memang sangat mungkin gitu, memang sangat mungkin. Tapi ya balik lagi kalau kalian nggak tahu harus seberisik apa, nggak tahu tempat, iya. Tapi kan ya kalau konteksnya gue tahu tempat, gue tahu harus seberisik apa. Ini gue mau kritik juga, ini penyakit orang Indonesia gitu. Kita itu secara datanya itu bilang kita itu kurang guru, kurang pengajar, kurang di sekolah, di universitas gitu ya, dosen itu kurang. Ini ironis karena pada realitanya orang Indonesia itu selalu mau ngajarin orang lain. Nih ya, gue respect banget sama orang yang nanya gitu, kalau di situ tuh gimana sebenarnya. Atau lu mau sok tahu nggak apa-apa, tapi pastikan lu benar-benar paham. Ini gue bahas aja nih, user yang nanya ini, dia mungkin paham budaya di Australia, 20 tahun tinggal di Australia nggak mungkin nggak paham. Atau budaya soal public transport mungkin paham, tapi dia kan nggak tahu fakta utuhnya. Iya kan, fakta utuhnya, gue duduknya di mana, di gerbong apa, gue seberisik apa, tadi misal gue pakai mic atau enggak, gue sejauh apa dengan orang-orang lain. Nah itu kan fakta-fakta yang harus ditanya dulu, lu tanya dulu gitu, baru asumsi, baru kasih pendapat, kasih kesimpulan. Orang Indonesia itu suka banget, ini ada salah satu YouTuber stand up comedian terkenal yang sempat keluar kalimat ini dan gue setuju banget. Gue sebutin aja, Panji Pragiwaksono. Dia bilang orang Indonesia itu suka banget ambil kesimpulan utuh dari informasi sepotong. Nah itu langsung sok tahu, langsung mau ngajarin orang. Gue itu kalau berargumen, gue berhati-hati banget. Gue mau coba cari coba cari informasi secara utuhnya dulu, baru gue kasih argumen, biar argumen gue valid. Atau ya gue kasih tahu, gue berasumsi dia kayak gini ya. Kalau memang asumsi gue benar, ya ini berarti nggak sopan. Buat video di ruang publik berarti nggak sopan. Misalnya asumsi gue adalah dia buat di tengah-tengah orang, sekitarnya ada orang banyak dan suaranya lumayan kencang. Oke, berarti kalau asumsi gue itu benar, ya berarti jadinya nggak sopan. Itu masih oke. Lu kemukakan asumsi lu kasih tahu pendapat lu. Gitu. Kalau ini kan, nah kedengeran nggak tuh? Agak berisik kan? Itu aja dari jauh tuh. Kalau gue mendekat ke sana lebih berisik lagi. Gue nggak tahu kapan ini akan berubah. Tapi ya kayaknya masih agak jauh kita dari situ. Gue suka dialektika. Gue suka kita itu berdiskusi atau berdebat untuk mencapai mufakat, kayak musyawarah ya. Artinya untuk mencapai sebuah kesimpulan gitu. Ya tapi untuk berdiskusi juga, kalau dibenturkan dengan orang-orang dengan argumen-argumen yang fallacy, yang sesat pikir, maka itu akan jadi debat kusir. Dan ya gue kurang menikmati yang seperti itu. Ya kalau gue punya hak untuk menentukan arah kebijakan pendidikan di Indonesia, yang gue tekankan sih itu sih, soal argumen. Punya argumen tuh boleh banget, bagus. Orang Indonesia tuh, kita tuh mau speak up gitu, kritis. Ya tapi at the same time kadang-kadang atau seringkali meleset gitu, karena gagal paham big picture-nya. Balik lagi, informasinya sepotong tapi mau ngambil kesimpulan yang utuh, mau langsung kamu tuh harusnya dong. Mudah-mudahan paham. Oh ya, by the way, ini sebenarnya ini kan gue jawab komen ya. Harusnya ini tadinya mau di membership aja nih gitu. Cuma karena toh tidak ada hal yang terlalu sensitif juga, dan kayaknya pembahasannya bagus untuk semua gitu ya. Jadi ya gue taruh di public lah. Tapi biasanya yang reply komen gini gue taruhnya di membership. Nah kebetulan gue mau ngomongin komen lagi nih yang lain. Ini agak melenceng dari topik, gue bahas sebentar aja. Ada juga yang pernah bahas bahwa gue itu jelasin itu agak muter-muter gitu, atau agak bertele-tele. Mungkin tadi ya, mungkin kalian bisa dengar tuh dari penjelasan gue, ada yang agak balik lagi. Gini, sebenarnya gue pengen banget jelasin langsung dari A sampai Z tanpa balik-balik. Tapi gue coba memahami level komunikasi orang Indonesia secara keseluruhan. Gue bukan merendahkan atau apa ya, tapi ini fakta. Banyak banget
gue sebagai content creator dan mungkin content creator lain tuh paham, banyak banget konten-konten gue yang disalahartikan sama beberapa viewers. Dia nggak tonton tuh secara utuh, apalagi YouTube ya. Ini gue bicara reels yang pendek 1 menitan atau TikTok. Terus ya di komen-komennya ya itu sama, berusaha ngajarin, berusaha so tahu, tapi nggak paham konteksnya. Alasan gua muter-muter kadang ngomongnya atau bertele-tele atau agak lama itu karena level komunikasi di Indonesia itu belum sebagus itu. Gua itu mencoba menyampaikan sejernih mungkin. Makanya banyak orang yang justru merasa terbantu dengan cara gue menyampaikan. Tapi ya buat kalian-kalian yang merasa level komunikasinya sudah lebih baik, ya mungkin akan merasa agak lama gitu, agak dragging. Kalian coba lihat komen-komen YouTube gue sebelumnya, banyak yang wah penjelasan lu bang, gue jadi ngerti bang, gue jadi ini. Ya itu karena gue mencoba memahami level komunikasi orang Indonesia secara keseluruhan, dan gue mencoba buat itu sejernih mungkin. Gue itu kalau gue ngomong menyampaikan sesuatu, itu gue ngebayangin gue lagi ngomong sama orang Indonesia yang banyak ini. Kalau gue mau ngomong dengan pace gue, dengan kecepatan gue, ya bisa aja gue coba nanti deh gue coba. Atau gini ya, kita coba dari sekarang ke belakang, gue akan coba ngomong dengan pace gue, dengan kecepatan gue, dengan kemampuan memahami gue. Gue akan coba nih ya. Ini buat yang protes-protes muter-muter, mungkin akan nyaman buat mereka. Tapi apakah yang lain nyaman? Ya inilah pusing jadi content creator, lu nggak bisa akomodir semua. Ya tapi nanti di komen aja lah ya gitu. Kalian lebih suka yang mana? Oke. Jadi ya, tadi kan gue bilang gue akan bahas kalian soal public transport. Jadi kita tutup ya ini udah nggak perlu lagi soal noise. Rasanya sudah solve. Kalian udah dapat intinya. Nah sekarang soal hal-hal lain, norma-norma lain. Tempat duduk. Nah di tempat duduk itu ada nomor-nomornya, kayak kalian bisa lihat nih. Ada nomor, dan di gerbong itu juga ada nomor gerbongnya. Di kereta gue sekarang itu ada 3 gerbong. Di depan gerbong B, di sini gerbong D, di belakang gerbong C. Gue juga nggak ngerti kenapa kok ngacak, harusnya kan B C D ya, ngurut gitu. Ini B D C. Orang kadang-kadang suka bingung gitu. Gue pun sampai sekarang masih agak salah-salah gitu, kadang-kadang harus make sure ini gerbong apa ya gitu. Tadi tempat gue duduk di depan itu gerbong B. Itu biasanya quiet carriage, itu biasanya paling depan. Dan tadi ada nomor seatnya ya, kayak duduk di pesawat lah gitu. Boleh nggak kita berpindah seat? Boleh aja. Jadi kalau lo beli tiket public transport itu kadang-kadang gue juga sering mengalami kalau lagi rame lo tuh suka nggak dapet seat. Nah biasanya lo kalau nggak dapet seat lo harus ke yang paling belakang. Kalau memang masih ada kosong lo boleh duduk di situ. Gimana kalau misalnya lo dapet seat tapi lo mau pindah kayak gue sekarang? Boleh aja. Tapi kalau misalnya di seat lo yang sekarang itu ada orang lain yang nempatin, ya begitu dia ngasih tahu ini kursi gue nomor segini, lo harus stand up, cabut, pindah balik ke kursi lo. Atau misal kalau nggak dapet seat ya udah berdiri. Itu pernah terjadi gue berdiri ya mungkin nggak 3 jam ya, karena di tengah perjalanan ada orang yang turun, gue dudukin kursinya gitu. Gue 1,5 jam sampai 2 jam berdiri itu pernah. Kemudian priority seat. Nah priority seat ini kalian bisa lihat ya, ini mana, oh ini nih, tulisan gue pindah dulu ke sebelah sana. Nah ya tulisan, kalian bisa lihat di sini tulisan priority seat. Di situ tulisannya gue langsung ke Indonesiain aja ya. Kalau di request tuh bahasa Indonesia apa ya? Apabila diminta. Nah itu, apabila diminta kursi ini harus dikosongkan untuk penumpang yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, jadi kalimat pertamanya itu ya, apabila diminta, itu on request. Ini kursi prioritas, bukan kursi khusus. Nah, harus dibeda itu prioritas dan khusus. Prioritas itu berarti ada jenjangnya tuh. Kayak ini contohnya. Ya gampangnya ya, pakai dua layer. Yang pertama orang dengan kebutuhan khusus, yang kedua orang yang tidak berkebutuhan khusus. Gua termasuk orang yang tidak berkebutuhan khusus. Boleh nggak gue duduk di sini? Boleh. Karena tadi prioritas, yang diprioritaskan oleh yang berkebutuhan khusus. Yang lain masih boleh duduk di sini. Tapi yang harus diprioritaskan adalah yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau ada orang yang tadi tuh yang bilang tuh ada orang hamil atau orang cedera atau lansia, itu harus dikasih tempat. Kalau khusus, nah baru kita nggak boleh duduk. Kalau khusus itu artinya ya
udah nggak ada jenjang-jenjang lagi. Pokoknya ya khusus itu berarti buat orang-orang itu, di luar orang itu nggak boleh. Itu bedanya prioritas sama khusus. Soal harga tiket itu dia beda weekdays sama weekend. Weekend malah lebih murah, khusus yang jalur gue ya. Jalur gue itu biasanya harganya hampir sama. Jalur gue itu gue langsung rupiahin aja. Kalau weekdays itu 120 ribuan, kalau weekend itu 80 ribuan. Jadi lumayan ada gap sekitar 40 ribu. Dan itu kalau lu udah beli di hari itu lu nggak perlu beli lagi. Nah itu enak banget ya. Dan ini sebenarnya public transport itu termasuk murah banget sih, murah banget dibandingin di Indonesia. Apalagi kita mau bandingin juga dengan pendapatan ya. Gua bayar ini 80 ribu, udah seharian bolak-balik, dan gue mau kemana-mana itu udah free, udah di public transport udah free. Gue pakai tiket gue itu aja udah selesai, 80 ribu doang. Buat jarak dari tempat gue mau ke Melbourne, ini mau ke kota, itu 300 kilo. Itu jadi 2 kalinya Bandung dengan harga cuma 80 ribu. Jarak tempuhnya 3 jam. Beli tiketnya itu gue biasanya dari aplikasi langsung, karena kalau kalian pakai, sebenarnya di Android juga bisa kok sekarang. Jadi di iPhone itu namanya Apple Pay. Nah ini kebetulan ada yang bawa sepeda, gue bahas sepeda juga jadi ingat. Nah kalau beli tiket di sini di online itu gue tinggal buka aja ini langsung ada nih semuanya nih. Piano Subuh, booking number ada, nanti yang di scan nih barcode-nya tadi nih, itu destination Melbourne gitu. Kalau mau cara lain ya beli di loket. Di loket nanti lo dapet tiket. Kayaknya gue pernah dibuat konten yang gue beli di loket dan gue dapet tiket yang emang tiket fisik gitu. Jadi jenis kereta di sini di Victoria provinsi ini itu paling nggak ada 2 ya, yang buat penumpang. Ya tentu saja ada kereta kargo dan lain-lain, tapi yang buat penumpang ada 2. Pertama ini kereta regional, biasanya V-Line, biasanya identik dengan warna ungu. Nah kemudian ada Metro itu biasanya yang ada di sekitar kota, sekitar Melbourne, CBD kita nyebutnya. Kalau di Jakarta kita punya SCBD, di sini ada MCBD. Enggak sih, mereka nggak nyebut MCBD, Melbourne CBD sebutnya. Sama singkatan belakangnya Central Business District. Nah itu biasanya keretanya tuh Metro tuh, warna biru. Nah itu barusan gua otomatis tuh gua ulang lagi. Udah kebiasaan gue kayak gitu kalau buat video YouTube. Tadi ya soal bawa sepeda apa enggak, kalau di sini itu boleh bawa sepeda yang kayak gitu tuh panjang di V-Line biasanya boleh, selama ada ruangnya ya gitu. Ya ini balik aja soal prioritas tadi ya, yang bersangkutan bukan lansia, sehat-sehat aja, tapi ya boleh di situ. Bahkan sepedanya tuh duduk pakai 2 kursi, ya boleh-boleh aja gitu, selama kosong mah nggak masalah. Tapi begitu ada orang nanti yang butuh, misalnya ini kan lumayan banyak di kursi, ada 8 di gerbong ini, lebih sih sebenarnya buat lansia. Itu yang di sebelah tuh ya, pokoknya yang warnanya kayak gini nih, warnanya oranye kuning, itu buat yang berkebutuhan khusus. Cuma kalau tiba-tiba datang nih 10 orang langsung di sini jebret, ya dia harus cabut. Ya mungkin bakalan naruh sepedanya di sini. Nah sedangkan kalau yang di Metro yang warna biru tadi itu bawa sepeda kayak gini nggak boleh. Yang dilipat masih boleh. Skuter boleh. Oh sorry boleh. Kan dulu gua Uber masukin sepeda ya gitu. Boleh juga. Yang nggak boleh itu bus sama tram. Tram kalau dilipat masih boleh. Sebenarnya ada banyak peraturan lagi situ tadi. Tadi gue direkam, harusnya di belakang kalian bisa lihat ya. Ada peraturan yang penting nih gue bacain aja. Tidak boleh ada kaki di seat. Jadi kadang-kadang kalau tempat duduknya kayak gitu, kita kan suka naruh kaki di depan nih. Itu nggak boleh. Walaupun ya beberapa ada juga yang kayak gitu. Gue sendiri pengalaman ya, waktu itu gue dari pulang kerja, gue udah capek banget, kaki gue itu gue senderin jadi ada rel kayak gini loh. Walaupun gak setinggi ini ya, lumayan ya, nah kayak gitu. Ada tuh contohnya tuh direndah kayak gitu. Jadi di belakangnya ada kursi, terus gue naruh kaki gini, terus gue bener ya udah capek lah gitu. Terus ditegur sama salah satu petugasnya. Nggak selalu ada petugas, tapi kebetulan aja waktu itu ada petugas lewat, terus ditegurnya bukan yang dimarahin apa-apa, terus kayak dan kayak gitu.
gitu ya. Karena itu tuh bukan pelanggaran berat yang gimana gitu. Dan ya gue masih terlihat normal-normal aja gitu. Kalau misalnya ininya di sini kaki lu di atas gitu sampai ngejengkang gitu kan kayaknya udah agak lain tuh. Gua itu tuh ada yang di bawah itu gue benar-benar naruh kaki gue ya di situ karena pengen agak ngelurusin dikit kan. No smoking nggak boleh jelas di sini. Bawa alkohol boleh tapi diminum tidak boleh. Makan minuman masih boleh. Makan minuman di bus. Nah di bus itu kalau hot food dia nggak boleh. Waktu itu gue ada pengalaman, gue mau berniat makan di bus tapi ternyata nggak dibolehin. Hot food itu biasanya tuh kalau take away McD, KFC itu termasuk hot food gitu. Cold food itu nggak harus es krim ya. Pokoknya yang bukan hot food tuh kayak misalnya snack bar tuh, misalnya protein bar atau coklat. Nah itu kan bukan hot food. Snack yang ciki-cikian bukan hot food tuh. Hot food tuh yang benar-benar dimasak gitu. Yang kalau dibuka tuh kemungkinan baunya tuh keluar. Nah itu mungkin yang bisa buat orang lain terganggu dan berpotensi kotor juga kan sausnya apa gitu. Boleh bawa hewan peliharaan di sini, tapi harus di dalam kontainer, dalam kotak. Terus tempat sampah dan sebagainya. Ya udah itu aja sih yang cukup penting. Memang kita di sini banyak bahasnya kereta ya, tapi ada banyak norma-norma yang kurang lebih sama lah. Udah segitu aja. Jangan lupa subscribe membership, murah banget, ceban doang 1 bulan. Dan di situ gue berusaha upload setiap minggu. Akhir-akhir ini sih gue lagi banyak cerita soal pengalaman kerja gue, ya apa yang gue alami di kantor dan cerita menarik, seru-seru banget. Ya kalian silakan join membership dan nonton di situ. Oke, udah itu aja. Mudah-mudahan menjawab. Segitu aja dulu videonya. See you on the next video. Komen di bawah kalau ada suggestion apapun. Thank you.